Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi dan diberikan kemudahan. Nah, pada pertemuan kita hari ini, kita akan belajar materi IPS bab pertama, yaitu tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang saya sampaikan dapat dengan mudah kalian terima. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun isi materi yang ada dalam bab pertama yang akan kita pelajari dalam semester ini itu terdapat 5 subbab. Yang pertama, A. Pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Kemudian B. Letak dan luas Indonesia. Kemudian C. Potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Kemudian D. Dinamika kependudukan Indonesia. Dan yang terakhir E. Kondisi alam Indonesia. Nah, kali ini kita akan belajar materi IPS subbab yang pertama dengan materi ruang dan interaksi antar ruang. Setelah mempelajari materi ini, saya harap yang pertama kalian dapat 1. Menjelaskan pengertian ruang. Kemudian yang kedua, menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Kemudian yang ketiga, menjelaskan penyebab terjadinya interaksi antar ruang. Dan yang keempat, menjelaskan bentuk kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Istilah ruang seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti misalnya di sekolah ada ruang kelas, ada ruang perpustakaan, kemudian di rumah ada ruang tamu, ada ruang dapur, dan lain sebagainya. Setiap makhluk hidup di dunia ini pasti memerlukan yang namanya ruang untuk melangsungkan kehidupannya. Karena apa? Karena tanpa adanya ruang, semua manusia dan makhluk hidup lainnya tidak memiliki tempat untuk hidup. Jadi, apa sih itu ruang? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang memengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, seperti misalnya laut, sungai, dan danau. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan hingga lapisan tertentu yang menjadi sumber bagi kehidupan. Setiap ruang yang ada di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Misalnya, daratan. Daratan ada yang tanahnya subur dan ada yang kurang subur. Bahkan ada yang gersang seperti halnya terdapat pasir seperti yang terdapat di daerah Timur Tengah. Kemudian di sini saya kasih contoh, misalnya terdapat wilayah A dan terdapat wilayah B. Pada wilayah A berada pada daerah pegunungan, sehingga tanahnya sangat subur untuk menghasilkan sayuran. Sedangkan pada wilayah B berada di pesisir pantai yang sangat dekat sekali dengan laut, sehingga tentunya merupakan penghasil ikan yang sangat banyak, bukan? Nah, perbedaan karakteristik inilah yang membuat masyarakat yang berada di wilayah A atau daerah pegunungan membutuhkan masyarakat yang tinggal di tepi pantai atau di daerah pesisir jika ingin mengkonsumsi ikan.
Begitu juga sebaliknya, masyarakat yang berada di tepi pantai akan membutuhkan masyarakat di wilayah pegunungan jika mereka ingin mengkonsumsi sayur-sayuran. Jadi itu artinya bahwa ruang wilayah A dan wilayah B harus berinteraksi untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan karakteristik tersebut menyebabkan interaksi antar ruang. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan interaksi antar ruang itu? Interaksi antar ruang adalah pergerakan orang, barang, atau informasi dari satu daerah ke daerah lain atau dari daerah asal menuju daerah tujuan. Interaksi antar ruang dapat terjadi dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah mobilitas penduduk. Yang kedua, perpindahan barang atau transportasi. Dan yang ketiga, perpindahan gagasan atau informasi disebut dengan komunikasi. Di sini Ustazah akan jelaskan satu-satu. Tadi yang pertama adalah mobilitas penduduk. Apa itu mobilitas penduduk? Yaitu interaksi dalam pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lainnya atau dari daerah asal ke daerah lainnya. Contoh, kalian berangkat dari rumah ke sekolah itu berarti pergerakan orang karena ada perpindahan daerah asal ke daerah lain atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian saya kasih contoh lagi, misalnya nanti kalau kalian sudah lulus SMA, kemudian melanjutkan kuliah ke Jakarta nih misalnya. Itu termasuk disebut juga dengan mobilitas penduduk. Karena apa? Karena ada pergerakan manusia, yaitu dari daerah asal ke daerah yang lain. Kemudian yang kedua adalah perpindahan barang atau transportasi. Nah, interaksi ini melalui perpindahan barang atau energi yang disebut dengan transportasi. Ustazah kasih contoh misalnya, kita sering melihat bus di terminal. Misalnya diberi nama bus Balikpapan Samarinda. Maka bus tersebut akan bergerak dari Balikpapan menuju Samarinda. Daerah asalnya adalah Balikpapan dan daerah tujuannya adalah Samarinda. Kemudian tadi bentuk interaksi antar ruang yang ketiga adalah perpindahan gagasan atau informasi, disebut juga dengan komunikasi. Nah, ini terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya, komunikasi secara langsung dan tidak langsung. Kalau komunikasi secara langsung, kalian menyampaikan berita kepada teman dengan berhadapan secara langsung. Tapi kalau komunikasi tidak langsung, misalnya seseorang menyampaikan berita melalui TV, media sosial, koran, majalah, dan lain sebagainya. Nah, semua interaksi ini dapat terjadi karena kondisi saling bergantung antara satu ruang dengan ruang yang lainnya. Lalu, apa saja bentuk kondisi saling bergantung untuk terjadinya interaksi antar ruang? Yang pertama, saling melengkapi. Yang kedua, kesempatan antar ruang. Dan yang ketiga, kemudahan transfer.
Nah, di sini akan Ustazah jelaskan satu-satu ya. Yang pertama, kondisi saling melengkapi. Apa maksudnya? Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Lihat tabel berikut ini. Nah, di sini terdapat dua wilayah, yaitu wilayah A dan wilayah B, di mana pada wilayah A penghasil sayuran, sedangkan wilayah B menghasilkan ikan. Wilayah A membutuhkan ikan dan wilayah B membutuhkan sayuran. Jika masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, maka wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B melalui perdagangan atau jual beli. Kedua wilayah ini saling bergantung atau saling menguntungkan dan juga saling melengkapi. Nah, di sini akan Ustazah jelaskan satu-satu ya. Yang pertama, kondisi saling melengkapi. Apa maksudnya? Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Lihat tabel di bawah ini. Di sini terdapat dua wilayah, yaitu wilayah A dan wilayah B, di mana pada wilayah A penghasil sayuran, sedangkan wilayah B menghasilkan ikan. Wilayah A membutuhkan ikan dan wilayah B membutuhkan sayuran. Jika masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, maka wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B melalui perdagangan atau jual beli. Kedua wilayah ini saling bergantung dan saling menguntungkan dan juga saling melengkapi. Yang kedua adalah kesempatan antar ruang. Merupakan suatu yang menawarkan alternatif atau pilihan yang lebih baik sebagai tempat asal maupun tujuan. Contohnya, lihat tabel di bawah ini. Wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B. Namun, ketika ada wilayah C yang jaraknya lebih dekat dan menyediakan barang yang sama, yaitu ikan, dengan alasan ongkos lebih murah, jarak lebih dekat, waktu lebih hemat, maka penduduk wilayah A menjalin kerjasama dengan penduduk wilayah C, sehingga hubungan antara wilayah A dan wilayah B semakin melemah. Yang ketiga adalah kemudahan transfer. Artinya kemudahan pemindahan, baik pemindahan orang, pemindahan barang, atau informasi dilakukan dengan mudah. Contoh misalnya, petani buah mangga dari wilayah A akan menjual mangganya ke wilayah B, atau dari Balikpapan ke Samarinda. Tetapi jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan. Jika jembatan atau jalanan menuju wilayah B rusak, maka interaksi tidak akan terjadi. Akibatnya, petani tersebut tidak jadi menjual buah mangganya ke wilayah B. Petani pasti mencari wilayah yang jalannya bagus dan lokasinya lebih dekat. Mudah bukan materi kita hari ini? Selanjutnya, kita akan berlatih bersama ya untuk menguji pemahaman kalian tentang penjelasan yang Ustazah sampaikan. Yang pertama, jelaskan pengertian ruang. Yang kedua, jelaskan pengertian interaksi antar ruang. Dan yang ketiga, apa penyebab terjadinya interaksi antar ruang. Dan yang keempat, apa saja bentuk kondisi saling bergantung untuk terjadinya interaksi antar ruang. Nah, selanjutnya kalian tulis jawaban kalian di buku tulis ya. Kemudian pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas bersama-sama. Tetap semangat belajar ya. Demikian materi IPS yang Ustazah sampaikan hari ini. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan berlatih bersama ya untuk menguji pemahaman kalian tentang penjelasan yang Ustazah sampaikan. Yang pertama, jelaskan pengertian ruang. Dan yang kedua, jelaskan pengertian interaksi antar ruang. Dan yang ketiga, apa penyebab terjadinya interaksi antar ruang. Dan yang keempat, apa saja bentuk kondisi saling bergantung untuk terjadinya interaksi antar ruang. Nah, selanjutnya kalian tulis jawaban kalian di buku tulis. Kemudian pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas bersama-sama. Tetap semangat belajar ya. Demikian materi IPS yang Ustazah sampaikan hari ini. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.